Apa yang seharusnya kita visualkan dalam pikiran saat berdoa? Misalnya saat berkata Tuhan Yesus selalu membayangkan gambar Yesus yang di poster atau buku. Lalu bagaimana jelaskan gambar itu pada anak-anak? Pertanyaan ini kompleks ya, atau paling enggak ya jawabnya yang kompleks ya. Maksudnya gini, satu-satu ya kita urai gitu ya. Anak-anak biasa kalau berdoa kan kita bilang, ayo lipat tangannya, tutup mata gitu ya. Saudara mengerti nggak itu apa artinya tutup mata gitu? Kenapa mesti tutup mata? Apakah nggak boleh kalau berdoa nggak tutup mata? Jawabannya sederhana, pasti boleh juga begitu ya. Tapi kita kenapa mesti tutup mata, saya? Tutup mata itu ada arti teologis yang penting, saya. Tutup mata itu maksudnya apa, saya? Berarti kita itu nggak masuk ke dalam dunia visual yang kelihatan. Kita masuk menghampiri dunia yang tidak kelihatan, yang bisa dilihat dengan mata rohani itu, dan bukan dengan mata fisik ini, gitu ya. Ini keindahannya. Sekali lagi ya, saya nggak mengatakan nggak boleh selalu melihat dengan mata fisik, boleh saja. Kita bisa mendoakan orang sakit dengan melihat penderitaannya dia, dengan sambil memandang mata kita satu memandang kepada Tuhan, mata yang lain memandang kepada penderitaan atau kesakitan daripada orang tersebut. Kan be beautiful tuh gitu dalam hal ini ya. Tapi kalau saudara mengajar anak-anak saudara tutup mata, kan bukanlah kita sebetulnya mau mendidik mereka untuk justru nggak usah visualisasi gitu saya. Maksudnya apa lalu kalau bukan visualisasi? Yaitu kita melihat dengan mata iman, kita melihat dengan mata hati. Ini bicara tentang spiritual eye, bukan bicara lagi apa yang kita mesti visualisasi di situ. Lalu melihat dengan mata hati itu apa? Nah ini mas sangat bergantung daripada pengajaran dengan Kristus yang diterima oleh anak-anak itu selama ini yang diajarkan apa gitu. Ya itu yang seharusnya dipikirkan oleh mereka, dihayati oleh mereka yang menjadi fondasi waktu mereka berdoa gitu. Tuhan yang seperti apa gitu. Yang anak-anak itu mengerti, yang selama ini dia ajarkan gitu. Ini sesuatu yang penting ya daripada kita bicara Yesus itu sebetulnya warna rambutnya apa sih? Kalau dia pakai baju itu sebetulnya biru atau coklat, nggak penting itu, saya nggak penting gitu ya. Jadi gini saya, bukan visualisasi fisika itu yang penting, tapi pengenalan kita tentang Tuhan itu apa sebetulnya. Apa yang selama ini kita ajarkan kepada anak-anak itu sehingga mereka itu mengenal Tuhan yang seperti apa. Nah itu penting waktu mereka berdoa, mereka harus menghampiri Tuhan yang gambarannya seperti itu, yang dilihat dengan mata hati itu ya, lebih daripada mata fisik atau mata jasmani kita. Di sisi yang lain saya juga nggak mau pandangan yang sangat radikal, pokoknya nggak boleh pakai ada bayangan, gambaran at all gitu misalnya ya. Memang kalau saudara di dalam reform tradisional, di dalam hal ini tradisi Swiss Reformation itu mereka sangat kritikal, sangat hati-hati dengan yang namanya ikon, gambar, patung dan sebagainya gitu ya. Meskipun ini kita mesti tafsir di dalam konteksnya ya. Konteksnya waktu itu kan di dalam peperangan terhadap idolatry dan sebagainya. Sehingga kita bisa kalau kita mau redeem konsep ini di dalam dealing kita dengan gambar-gambar seperti itu, kalau bisa dipastikan tidak terjadi idolatry di dalam hal ini ya. Sebetulnya nggak ada sesuatu yang menjadi masalah di dalam hal ini gitu dengan gambar-gambar seperti itu. Maka kita ini reform ya saya, tapi kita nggak memutlakkan tafsiran itu. Maksudnya kalau saudara mengajar sekolah minggu atau anak-anak dengan ada buku bergambar dan sebagainya, termasuk ada gambar Tuhan Yesus dan seterusnya, nggak ada masalah dengan itu gitu. Cuma yang kita perlu pikirkan adalah dengan gambar itu sebetulnya apa sih yang dikomunikasikan gitu. Maksudnya melalui ikon-ikon itu apa sebetulnya yang orang mengerti. Balik lagi ya di sini ya. Kembali kepada perenungan itu. Jadi bukan tentang gambarnya. Ini adalah gambar Tuhan Yesus terus kemudian dia bawa domba di sini ya. Itu dia menggendong domba gitu. Ya kita nggak sedang berdebat ini dombanya kok cuma satu, apa nggak bisa dua atau tiga, bagaimana dengan yang lain, kok ditaruh kakinya di sini, kenapa nggak di kiri dan di kanan. Kita nggak berdebat tentang itu ya, bukan berpikir tentang itu, tapi kita melihat di dalam gambaran tersebut ya, gambaran Tuhan Yesus menggendong domba itu, cinta kasihnya sebagai gembala kepada domba-dombanya. Nah itu ya, yang kita lihat itu jadi. Nah saya pikir kita juga bisa mengajar anak-anak kita di dalam pengertian akan Yesus Kristus itu ya, bukan masuk ke dalam gambaran-gambaran detail yang trivial dan nggak berguna itu, tapi terutama mengajar kepada mereka supaya mereka semakin mengenal Kristus ya. Kristus yang dibicarakan di dalam Alkitab itu seperti apa dan bagaimana mereka merespons Kristus yang seperti itu. Baik dengan gambar maupun tanpa gambar. Tuhan memberkati kita semua.